Kembali lagi di Momongan, ngomong-ngomong seputar anak dan masih dengan tema kita yaitu me time bersama dengan Ibu Novita di sini. Nah, tadi sudah saya singgung ya Bu ya tentang tips me time untuk ibu rumah tangga nih yang paling suka judek pikirannya ya Bu, di rumah terus bosen kan ya Bu? Betul. Nah, sebenarnya tidak ada tipsnya ya, cuma itu adalah kesadaran dari si ibu sendiri untuk memelihara psikis dan fisiknya ya, karena itu sangat berperan besar terhadap keberlangsungan kehidupan di lingkungan rumahnya, terutama untuk anak dan suami. Karena kalau si ibunya sumpek terus, judek terus, anak-anaknya jengkel, suami bludrek kan gitu, ya kan. Jadi itu pengaruhnya akan berkisar ke situ-situ aja, nanti akan mengaruh ke tumbuh kembang si anak ya, prestasi si anak, atau mungkin karir suami, ataupun kinerja suami di kantor. Jadi memang me time untuk si ibu itu yang paling mudah aja, dan itu harusnya bisa dikerjakan itu tanpa biaya. Tidur. Paling mudah ya Bu ya? Tidur itu tidur ya, aja. tidur itu di rumah itu kan bisa gitu kan. Kasih waktu tidur buat si ibu tanpa ada gangguan atau rengean dari anak atau instruksi dari suami, itu sudah suatu me time yang sangat diidamkan, karena tidak setiap ibu punya waktu untuk me time seperti itu. Nggak harus ke salon, nggak harus meluangkan waktu untuk hobi, udah tidur aja, atau mungkin baca buku kesukaan lah istilahnya, seperti yang selama ini nggak pernah sempat ya, karena urusannya masih berkisar pada dapur dan sekitarnya ya. Butuh waktu untuk me time, baca novel kan, nggak usah buku yang berat-berat ya, tambah pusing gitu kan, atau mungkin nonton lah, kalau sekarang ibu-ibu sekarang nih, terutama mungkin Mbak Arini ya, drakor. Waduh, suka tuh saya Bu. Nah itu kan me time juga kan. Kenapa? Karena seperti ada, kalau sudah sampai episode 1 selesai pengennya 2, pengennya 3 dan selanjutnya. Nah itu saya nggak tahu itu sutradaranya pintar sekali ya. Iya benar-benar. Nagih ya Bu kalau drakor ya. Iya betul, nagih ya, kayak obat ya. Iya. Seperti itu. Nah itu bentuk me time yang sangat mudah dilakukan, tetapi kadang tidak sempat dilakukan. Jadi memang harus waktu itu seperti itu. Me time yang gratis untuk ibu-ibu yang berada di rumah dan tidak punya banyak waktu untuk keluar kan gitu. Ya. Sedangkan me time untuk ibu rumah tangga yang bekerja, kebetulan ya kan, kan tidak semua orang ibu rumah tangga itu punya kesempatan hanya sebagai seorang ibu rumah tangga juga berkarir di rumah. Tapi ada juga yang karena situasi dan kondisi dengan berbagai pertimbangan Membantu suami juga untuk bekerja. Betul. Dan bekerja di luar rumah itu juga butuh me time untuk keluar dari rutinitas. Di kantor dia ada tuntutan, harus begini begitu, ada deadline pekerjaan, ya. Terutama mungkin akhir bulan ada deadline, harus tanggal sekian laporan sudah selesai dan lain sebagainya. Itu stresnya kita ampun. Belum kalau akhir tahun, oke lah setahun sekali nggak terasa. Yang akhir bulan itu, nah itu butuh me time, mungkin dia bisa jalan-jalan sejenak, ya kan? Di waktu mungkin kalau pulang kantornya jam 4, mungkin dia bisa pulang sampai jam 6 lah. Sesekali, jangan setiap kali ya. Sesekali pulang jam 6, entah jalan-jalan kah, atau hanya sekedar minum kopi sama teman gitu kan. Minum kopi sama teman, bahkan mungkin kencan sama suami deh. Waduh. Ya gitu. Mengulang masa muda lagi ya Bu. Itu penting sekali. Kadang-kadang janjian, Pak, kita makan siang di mana? Ketemu di situ. Itu banyak yang melakukan, ibu-ibu yang tidak punya banyak waktu di rumah, me time-nya ya seperti itu, refreshing dengan suami, membicarakan masalah-masalah yang lain di luar rutinitas keseharian, atau pulang kantor janjian, Pak, ini filmnya bagus loh Pak, nanti kita nonton film ya, terus anaknya gimana? Anaknya tidupin aja dulu, seperti itu, hal-hal seperti itulah, itu bisa juga dilakukan. Ya, atau jadi, mungkin anaknya ditidurin dulu, abis itu me time sama suami gitu. Oh bisa juga. Itu kalau anaknya kecil, kalau anaknya susah ditidurin dulu. Disuruh main dulu ya Bu di luar rumah gitu kan. Karena gini, ada suatu cerita ya yang lagi booming di medsos kok, lagi viral ini. Seorang bapak datang ke
psikolog. Dia mengatakan bahwa begini, Bu, istri saya sepertinya harus diperiksakan ke dokter jiwa ini. Waduh. Gitu. Ya, terus dia bilang, loh kenapa Pak? Iya, istri saya itu kejam sekali sama anak-anak, kejam sama suami juga tidak menghormati, adanya setiap hari marah-marah, ngomel-ngomel, nggak jelas diajak ngomong sedikit, saya baru bicara satu kalimat dia jawabnya sudah satu halaman mungkin gitu ya. Jadi skripsi ya Bu. Nah seperti itu. Oh gitu. Maaf Pak, Bapak putra Bapak ada berapa katanya gitu. Ada 4. Terus Ibu di rumah aja atau Ibu bekerja di rumah atau bekerja di kantor? Suami istri saya juga bekerja di kantor karena kan membantu saya karena saya kan tidak bisa cari pembantu gitu, belum mampu secara finansial. Terus kegiatan ibu apa Pak gitu kan? Terus diceritakan lah kegiatan si ibu itu pagi hari bangun jam 4:30 dia masakin anaknya, masak segala macam sambil nyambi, nyuci baju ya kan pakai mesin cuci. Terus dia bangun 5:30 itu si anak-anak sudah dibangunin semuanya, suruh mandi semua, si ibu siap-siap bikin sarapan katanya gitu, bikin sarapan. Terus Bapak bangun jam berapa? Saya ya biasalah namanya saya suami, saya kan capek juga kerja katanya gitu. Saya bangun jam 6. Jadi saya bangun jam 6, saya mandi, sudah ada kopi, sudah ada sarapan, udah siap semua gitu ya Bu. Terus anak-anak berangkat Pak, berangkat sekolah jam berapa? Anak berangkat sekolah jam 6:30. Terus ada antar jemput ya Pak? Oh enggak, kan istri saya ngantar katanya gitu. Capek jadi istrinya ya Bu. Terus istri saya ngantar, oh gitu ya Pak ya. Iya, terus Bapak berangkat, saya di kantor dari 7:30 sampai jam 4. Habis itu pulang kantor saya mandi, saya sudah disiapin sama istri saya, sudah ada makanan kecil dan sebagainya. Saya makan lah, habis itu saya istirahat dan jam 9 saya tidur. Terus istri Bapak, istri saya kan masih mandiin anak-anak saya, masih nyuapin dan sebagainya. Terus istri Bapak tidur jam berapa? Waduh jam berapa ya kayak gitu. Saya juga kurang ini ya, kadang-kadang nggak kepikiran sama bapaknya. Nah seperti itu. Oke Pak, baik, gini aja Pak, nanti tolong Bapak lakukan apa yang saya sampaikan. Nanti sebulan kemudian Bapak kembali ke saya. Bapak Ibu, Bapak jangan tanya kenapa saya mengatakan ini ya. Bapak lakukan saja. Bapak sepenuh hati melakukan. Akhirnya setelah itu, setelah oke setuju, si Bapak pulang. 1 bulan kemudian dia kembali ke psikolog itu. Dari psikolog ditanyakan, gimana Pak perkembangan si ibu? Istri saya sekarang ramah. Saya berubah ya Bu? Ya, sudah nggak marah-marah lagi, sudah bicara juga enak, sudah ini ya itu saya bagainya. Bapak tahu kenapa? Terus, iya ya Bu, mungkin saya yang salah. Gitu. Ternyata saya itu capek. Saya aja cuma ngerjain kayak gitu aja capeknya minta ampun. Nah itu artinya apa Pak? Artinya ibu tidak perlu dibawa ke dokter jiwa karena ibu jiwanya sekarang sudah sehat. Kalau kemarin itu jiwanya capek ya ibunya ya. Sehat, jadi butuh kesadaran juga untuk suaminya ya Bu. Iya betul. Karena mengingat saat ini ya kalau suami yang mendapatkan pola asuh dari orang tuanya masih belum terbuka terhadap perubahan, itu biasanya kan yang namanya orang tua punya mindset bahwa seorang suami itu harus diperlakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata kan situasi dan kondisi saat ini kan berbeda dengan zaman dulu, ya. Kita ini istrinya bukan ibunya gitu kan. Betul. Kita harus memperlakukan suami sebagai seorang suami, bukan sebagai seorang anak. Ya semua harus disediakan everything I do, ya kan gitu. Senang banget tuh suaminya. Nah kesimpulannya Bu. Nah baik, kesimpulan ini bahwa seorang ibu itu dibutuhkan kerelaan, keikhlasan, kemauan yang kuat untuk mengabdikan diri kepada keluarga. Ya, karena seorang ibu dituntut untuk seperti itu. Baik, nah itu dia kesimpulannya Bu ya, harus rela, ikhlas dan juga mengabdi ya kepada suami juga dan anak ya Bu ya. Baik, pemirsa itu dia perbincangan kita bersama dengan Ibu Novita, luar biasa sekali, sangat bermanfaat, semoga juga bermanfaat untuk pemirsa yang di rumah. Dan terima kasih sudah bersama kami selama 1 jam ini, kita ketemu lagi di momongan selanjutnya. Sampai jumpa dari Temanggung untuk Indonesia.